Setelah beberapa minggu investor asing lari dari pasar saham Indonesia, akhirnya mereka mulai kembali mengalir masuk di akhir minggu lalu. Beberapa saham big cap yang sempat turun tajam, mulai merangkak naik. Bagaimana kita sebaiknya melihat kondisi perekonomian global yang terus bergejolak ini? Bagaimana kita sebagai investor melihat ini sebagai peluang untuk masuk atau alam bahaya? Berikut ini analisis dan tips dari Hanif Mantik, Chief Marketing Officer Star Asset Management. Ya, kondisi pasar global saya kira magnetnya tetap dari Amerika Serikat ya, di Fed Fund ya. Itu karena semua orang pengen lihat sih Fed Fund itu beneran bisa turun apa enggak gitu, dan Fed Fund tuh kayak kondisi baik, kayak penurunin banyak gitu ya. Sempat last year kayaknya optimisme 3 kali penurunan suku bunga tahun ini, dan mulai dari bulan Mei kan harusnya kan gitu. Terus tiba-tiba ya ada geopolitik tension yang naik, terus juga ya inflasinya mereka lihat nih bisa agak panjangan dikit gitu, terus kayaknya cuma 1 kali doang gitu. Terus tadi dibilang yang terakhir kayaknya mau baik nih ya inflasinya gitu kan, terus kayak udah kalau gitu kayaknya tahun ini bisa 2 kali gitu. Jadi memang dynamic sekali gitu. Cuman kalau kita lihat ya yang paling penting itu kan 5,25 ya, itu kan angka yang sangat tinggi sih buat Fed Fund ya gitu. Jadi harusnya turun gitu. Karena kalau enggak global rate kan ada interest rate parity ya, di mana pasti akan ngacu kepada Amerika. Nah itu kalau dia nggak turun sih, yang lain nggak turun-turun gitu. Enggak sih, gua nggak percaya new normalnya mereka sih, nggak new normalnya. Negara misalnya yang agak susah nih ngalamin yang kayak gini. Kalau Indonesia kan slightly di atas ya, 5,25, kita 6,25 gitu ya. Coba lihat di negara sebelah Malaysia gitu. Itu rate-nya kan di bawah 5,25 ya gitu. Mata uangnya tuh kena banget loh, dalam banget. Nah itu kan membingungkan ya, padahal kondisi ekonominya saya lihat negara sebelah tuh kan ya foreign direct investment-nya oke, ekspornya juga oke gitu. Cuman melemah terus mata uangnya gitu. Jadi sekarang orang ngelihat kayak US dollar index ya gitu. Ini mau kemana arahnya? Terus Fed Fund mau kemana arahnya? Itu yang akan sangat mempengaruhi pergerakan di perekonomian di dunia sih saat ini gitu. Enggak juga sih, kita lihat aja view-nya mereka lah. Mereka tuh kan view-nya akan menurunkan kan suku bunga itu. Cuman when-nya sama berapa kali dalam setahun ya. Tapi udah pasti ini udah reaching peak-nya di sana. Jadi arahnya pasti akan menurunkan. Artinya kalau mereka menurunkan, berarti kan mata uang lainnya akan menguat kembali. Yang tadi saya cerita ya, kalau dia stay di tinggi, mata uang lainnya melemah. Tapi once dia nurunin, pasti mata uang lainnya menguat gitu ya. Dan ketika menguat mungkin juga kayak BI ya, itu bisa mulai juga gradual ikut nurunin juga suku bunga dong ya kan, karena rupiahnya menguat, terus Fed Fund-nya juga udah turun gitu. Harusnya ngelihat ke situ aja gitu, simpelnya ya. Memang pas lagi mulai selling itu ya, itu dimulai dari serangan Iran sama Israel ya. Jadi tiba-tiba tensinya naik gitu kan. Orang kan takutnya, apa orang bilang game teori ya, tit for tat gitu. Jadi orang serang, balik serang, orang serang, balik serang gitu. Tapi kan nggak kejadian lah, cuman sekali aja kan. Dari sisi itu kita lihat nggak memburuk kan sebenarnya ya gitu. Kecuali Iran Israel terus-terusan gitu ya. Nah itu baru agak mengerikan lah gitu. Jadi mereka keluar pada saat itu gitu. Kesannya reasonnya jadi kuat kan gitu. Padahal setelah kita ngelihat sekarang nggak juga gitu ya. Gitu. Dan dari sisi BI juga dia udah naikin kan suku bunga jadi 6,25. Terus rupiah tuh berangsur-angsur menguat kembali ya. Saya yakin sih arahnya nanti di bawah 16.000. Nah, kenapa asing keluar? Banyak reasonnya juga gitu. Salah satunya mungkin udah cuan banyak aja ya. Gitu. Karena kalau ingat, banks itu kan hampir semuanya all time high. Semua banks all time high. Dan barengan juga sama musim dividen juga kan, gitu. Jadi udah banyak untung yang didapat ya kan. Udah all time high, udah dapat dividen. Ya mau mereka keluar dulu ya begitulah siklusnya gitu ya. Tapi once nanti membaik lagi nih, capital inflows-nya akan terus lagi gitu. Apalagi beberapa aset manajemen global ya,
itu udah mulai menyatakan ketertarikannya kan ke Indonesia ya. Kalau fundamental sih yang paling baik saat ini bank sih ya kalau saya ya gitu. Kenapa? Karena kalau mau lihat industri semen misalnya ya masih ada oversupply, terus ya properti kita kan belum lari lah gitu ya. Terus kalau mobil, motor kan juga penjualannya seperti itu ya turun gitu. Nah kalau mungkin yang menarik jadi balik lagi ke zaman dulu ya komoditas ya energi terbarukan. Ya, termasuk saham-saham pertambangan lah di dalamnya ya. Lihat kan kayak harga emas misalnya, itu kan juga all time high ya gitu. Kayaknya dibanding tahun lalu aja emas naikin 20% ya. Kebayang nggak orang yang produsen emas tuh untungnya seperti apa gitu. Karena harga itu kan jadi driven margin kan. Kalau omset kan sebenarnya drivennya dari volume produksi kan. Consumers nih macam-macam ya. Cuman kalau saya sih ngelihat angka penjualan aja gitu. Ada beberapa saham consumer besar ya. Lihat deh penjualannya turun ya gitu. Jadi memang dia kena impact sih gitu ya saham-saham consumer. Tapi bisa jadi juga ini bukan karena daya beli masyarakat yang turun ya. Bisa jadi karena banyaknya merek lokal sekarang udah mulai bisa bersaing ya sama merek luar ya. Contohnya yang industri fashion tuh mungkin yang paling terakhir sepatu bata ya. Sepatu bata tuh salahnya apa sih? Menurut gue sih promosinya juga keren sih dia ya. Ada di mana-mana juga gitu ya. Cuman mungkin merek-merek yang baru ya menawarkan kualitas mungkin lebih baik dengan harga yang lumayan terjangkau ya gitu. Jadi memang sekarang nih industrinya nggak kayak zaman dulu lah, semua serangannya luar biasa ya. Kalau nggak ini lihat di penjualan di TikTok juga macam-macam ya. Jadi memang daya belinya sih masih di situ gitu ya. Nah, tinggal kita ngemasnya karena toko-toko juga kan ada yang masih rame, ada yang udah ditinggalkan ya kan gitu. Inovasi lah saya kira sih gitu. Cuman overall sih memang saham-saham yang ada di bursa kita sih mengalami penurunan omset penjualan sih yang saya lihat ya. Contohnya Unilever lah, Unilever juga kan turun ya. Kalau saya put di saham sih, menarik valuasi saham. Jadi ada dulu itu teori dari gubernur Fed zaman dulu, Alan Greenspan. Ya, dia itu suka bandingin saham sama obligasi. Yang dia bandingin tuh bond yield sama earning yield. Nah, bond yield kita berapa sih sekarang? Di 7% ya? 7%. Earning yield kita berapa? Earning yield itu gampang, 1 per PI gitu. Jadi kalau PI market kita misalnya let's say di 15 kali misalnya. Ya 1 bagi 15 berapa gitu. Misalnya 6,5 gitu. Lah jadi menarik bond gitu ya, kalau bondnya 7% gitu. Nah, cuman kan kita lihat dulu dong sektor yang mana ya, begitu. Kalau yang fundamentalnya bagus nih, misalnya sektor perbankan, sekarang PI-nya cuma 10 kali gitu, rata-rata ya. Dividen 7%-an, ya kan? Valuasi 1/10 kan 10%. Lebih menarik dong sektor itu, gitu. Jadi balik lagi sih, kita lihat juga selain valuasi, sektornya itu sendiri, menarik apa enggak gitu. Jadi, kalau yang sektor yang besar ya kayak bank tuh saya sih merasa sangat menarik gitu ya gitu. Tapi kalau yang udah terlalu mahal ya contohnya di Amerika lah yang suka saya lihat cash-nya itu kan Warren Buffett. Warren Buffett tuh sekarang pegang cash all time high loh. Tertinggi dia sitting on cash-nya. Dan di shareholder meeting-nya dia ditanyakan sama investor, "Lu kapan mau belanja?" katanya. Lah, gue ngapain belanja? Dapat 4-5% kok, iya kan? Di US Treasury kan, nggak ngapa-ngapain loh, jangka pendek dia bilang gitu. Tapi dia bilang, even diturunin ke 1% pun gue mau sitting on cash. Itu kan somehow dia ngerasa pasar Amerika udah mahal gitu. Tapi beda lah sama kita ya, hitungannya ya, hitung-hitung sendiri gitu.